Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang di hadapan Tuhan, kita akan satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Hari kelahiranmu, hari yang diberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami mau tinggikan Engkau, muliakan Engkau ya Tuhan. Dan selama ibadah ini kami percaya ada perjumpaan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk saudara. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menikmati ibadah ini saudara. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama naikkan pujiannya saudara. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Sama-sama angkat tangan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Angkat tinggi tanganmu, katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu,
Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Come on, sama-sama katakan, oh, saat kau perlu Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, selama-lamanya kasih setiamu besar. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Amin. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Biar pada acara hari ini Tuhan, yaitu memperingati Engkau datang ke dunia. Bukan hanya sekedar peringatan, namun kami ingin Tuhan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Berjalan bersama dengan kami. Memberkati kami, mengurapi kami. Dan mendidik, mengajar setiap kami. Supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang sakit Tuhan. Bahkan mereka juga yang punya persoalan masalah, kiranya Tuhan Kau memulihkan dan memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Merry Christmas, selamat Natal. Biar hari ini saudara kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan, Dia punya segalanya. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan, saudara, tentunya kita tahu yang kita mau berikan kepada Tuhan, yaitu rasa takut kita, kekhawatiran kita. Itu kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan takut dan serahkanlah segala khawatirmu. Dan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan selain itu? Mengucap syukur itu penting sekali saudara. Dan hati kita untuk menjadi rumahnya. Sehingga hati kita selalu limpah akan ucapan syukur. Kita lihat saudara, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 13.
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Perhatikan kata-kata ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perjalanan para murid Yesus dan para rasul itu tidaklah mudah. Di tengah-tengah ancaman, aniaya, dikejar-kejar, dianggap sesat saudara. Baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat. Sehingga mereka hidupnya berpindah-pindah. Mereka memakai tanda-tanda. Kalau mereka berkumpul, saudara bisa melihat tanda seperti ikan itu. Bentuknya seperti ikan. Itu menunjukkan kalau di situ umat Tuhan. Tetapi mereka yang merasa dikejar-kejar dan dianiaya ini mengatakan bahwa kami, saudara, dikatakan harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dan dalam arti di sini seorang yang mau melayani Tuhan harus bisa melayani sesamanya. Walaupun saudara kesulitan, tantangan, persoalan yang dihadapin. Tetapi dia harus selalu mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena dia boleh dipercaya Tuhan untuk melayani. Sehingga di dalam kehidupan kita mungkin saudara ada orang yang berbuat salah kepada kita. Mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita punya kesempatan untuk mengampuni mereka. Bayangkan kalau tidak ada orang bersalah pada kita. Kita tidak punya kesempatan mengampuni. Padahal firman Tuhan berkata apa? Jikalau kamu mengampuni, maka kamu akan diampuni. Jadi kadang-kadang ada orang datang pada kita terus berbuat yang tidak baik. Itulah kesempatan kita saudara. Yaitu untuk mengampuni supaya kita diampuni. Itu kesempatan. Jadi kalau ada orang datang mengganggu kita, saudara, jangan marah, ucap syukur. Karena itu kesempatan bagi kita, saudara, untuk kita juga diampuni Tuhan. Bayangkan kalau tidak ada mereka, bagaimana dosa kita sehari-hari, kesalahan kita sehari-hari. Kesalahan kita sehari-hari, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Jadi jangan marah dengan orang yang mengganggu kita. Jangan marah dengan orang yang merugikan, mengecewakan kita. Belajar untuk mengucap syukur. Karena itu kesempatan baik saudara. Ketika kita jalan di satu tempat, di satu pertokoan, ada bapak-bapak, ibu-ibu rombongan semuanya. Gitu. Terus mereka menyapa saya. Dan berkata, Bapak hari ini luar biasa sekali. Loh kenapa? Wah kita dapat punya kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan baik Pak. Yaitu ada orang mengganggu kita barusan. Dan itulah kesempatan kita mengampuni dia. Supaya kita juga diampuni Tuhan Pak. Luar biasa bukan saudara? Paradigma kita dirubah. Sehingga kita selalu mau mengampuni orang lain. Kita bermurah hati kepada banyak orang. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara, hidup harus dilimpahi dengan ucapan syukur. Kenapa saudara? Karena Tuhan telah memilih kita. Allah telah memilih kita. Dan di dalam rohnya yang luar biasa saudara. Nah itulah kalau boleh saya katakan saudara. Mengucap syukur karena roh Allah bekerja. Kita bisa mengampuni orang. Kita bisa bersyukur. Itu karena ada kekuatan Allah. Gak ada manusia saudara yang disakiti, yang dirugikan. Hidupnya banyak kesulitan, tantangan. Dia bisa mengucap syukur kalau tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Itu kekuatan Allah yang melimpah. Orang berpikir kalau kekuatan Allah itu seperti Simpson. Pintu gerbang didobrak, diangkat. Itu iya, memang betul. Saudara, bisa mengalahkan musuh yang banyak. Betul, itu kekuatan Allah.
Tetapi ingat saudara, Simpson yang hebat itu, orang yang kuat itu belum tentu mampu untuk mengampuni orang lain. Orang yang kuat seperti Simpson belum tentu mampu menguasai dirinya. Sebab itu jangan cuma mengandalkan kekuatan Tuhan secara fisik, tetapi kekuatan dari Tuhan itu harus secara batin, itu jauh lebih hebat. Ketika saudara hati kita tenang, kita percaya, saya yakin pada Natal ini kita serahkan Tuhan, ini loh hatiku, aku mau berikan kepada Engkau. Supaya hati ini dilimpahi ucapan syukur. Saudara, di dalam hidup ini ada 3 perjalanan hidup. Pertama, perjalanan hidup kita dikuasai oleh, taruhlah, hati atau perasaan kita. Sehingga perjalanan hidup kita ini selalu marah, kadang senang, saudara, kadang kecewa, kadang pahit. Kadang kita datang di gereja semangat melayani, minggu depan kita hilang lenyap, saudara. Kita mulai ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Sebentar lagi kita mulai aktif lagi. Ini orang perjalanan hidupnya dikuasai oleh hati dan perasaannya. Tidak menentu, tidak stabil. Mari saudara melihat banyak toh juga orang-orang gereja yang datang baik, tiba-tiba bisa 1 minggu hilang. 1 bulan marah-marah, bulan depan baik lagi. Ini perjalanan hidup yang dikuasai oleh hati atau perasaan yang bergejolak. Ada juga saudara perjalanan hidup yang dikuasai cita-cita atau pikiran dia. Aku mau jadi pendeta, aku mau jadi dokter, taruh begitu saudara. Jadi walaupun dia gak suka di sekolahan itu, walaupun dia diganggu oleh mahasiswa yang lain, walaupun mungkin kondisinya tidak bagus, lampu tidak ada, uang tidak punya, beli buku gak bisa, gak punya kendaraan, dia tidak kecewa, dia kuat berjalan. Karena dia punya cita-cita, perasaan sedihnya ada, perasaan takutnya ada, perasaan kecewanya mungkin ada. Tapi semua dikalahkan karena dia mengejar cita-citanya. Ketika dia marah, dia harus pura-pura tersenyum, saudara. Saudara lihat itu, orang-orang yang sedang kerja sebagai PR, public relation. Setiap hari dia punya masalah. Mungkin rumah tangga anaknya sakit. Tapi dia dituntut ketemu orang, selamat pagi Bapak. Baik-baik kabarnya, baik. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Terima kasih. Terus kita marah. Itu lain kalian gitu. Ya maafkan saya Bapak. Padahal dia mungkin marah saudara. Tapi dia ada pikirannya, ada cita-citanya. Aku harus kerja, kalau nggak gitu aku nggak makan. Ini orang saudara, hatinya kecewa mau marah tetap seperti itu. Lah bagaimana dengan kita hari ini? Kita di gereja, kita kena sentuh sedikit, kita matanya sudah lebar saudara. Bukan mulutnya lebar tersenyum, matanya jadi lebar. Mulai marah-marah dan sebagainya. Bukankah kita harus tersenyum? Bukankah kita punya juga cita-cita saudara? Cita-cita saudara mungkin aku di gereja mau berdoa sama Tuhan supaya aku diberkati. Nah, itu cita-citanya kan. Seharusnya saudara di gereja jangan ngamuk. Senyum aja. Ya mari Pak. Wah luar biasa. Walaupun mungkin ada gejolak, ada perasaan, persoalan yang begitu dalam. Tetapi yang ketiga yang lebih hebat. Perjalanan hidup ditentukan melalui iman. Perjalanan iman. Perjalanan iman saudara akan melahirkan visi, bukan cita-cita lagi. Cita-citanya berubah menjadi sebuah visi. Dan itulah saudara kemudian lebih kuat lagi. Mengapa saudara? Hatinya dia kuasai. Cita-citanya berubah menjadi sebuah visi. Seperti Abraham. Dia tidak tahu harus kemana. Tapi Tuhan pergilah ke Kanaan. Dia ikuti, saudara. Perjalanan iman. Itulah orang-orang Kristen di gereja, saudara. Dia menempuh perjalanan. Mungkin dia tidak tahu tempat itu.
namun dia tetap berjalan karena imannya. Dia tidak tahu mengapa harus mengampuni orang lain. Dia tidak tahu mengapa harus mengasihi, mengapa harus melayani, mengapa harus merendahkan diri. Dia tidak tahu. Tetapi itulah iman dia. Beda luar biasa. Sehingga saudara, dia berjalan, dia menguasai hatinya. Karena imannya, dia percaya dengan janji Allah. Walaupun dia digoda, disakiti, hatinya percaya. Sehingga dia tetap tenang. Orang yang marah, saudara, karena merasa terganggu. Orang yang kecewa merasa, saudara, ada kesulitan yang akan dihadapi. Tapi orang beriman, dia tahu kesulitan, masalah, persoalan itu adalah pupuk yang baik bagi iman itu sendiri. Contoh kalau kita lihat dua orang ini, yaitu Abraham dan Lot. Abraham berjalan dengan iman, Lot ikut di belakangnya. Dia nggak punya visi, dia cuma mengimani punyanya Abraham saja. Sehingga akhirnya dua-dua diberkati luar biasa. Tetapi kembali lagi, Lot itu saudara tidak berjalan dengan iman dan visi. Kenapa saya katakan demikian? Ketika diberkati, pekerja Lot dan pekerja Abraham berkelahi karena rebutan rumput itu. Karena rumput sana terbatas, ternaknya banyak. Abraham berkata, Lot, kita kerabat, jangan kita berkelahi. Kamu pilih, kamu lihat mana yang kamu pandang baik. Silakan. Kalau kamu pilih ke sana, saya di sini. Abraham berjalan dengan iman. Tapi Lot lain. Dia berjalan dengan cita-citanya. Dia lihat, ini luar biasa. Ini mantap sekali. Dia bilang gitu. Saudara, akhirnya dia pilihlah Sodom dan Gomora. Dan akhirnya hilang lenyap. Kita ini di gereja ini seumpama boleh saya katakan sedang ada Bahtera Nuh. Kita sedang membangun Bahtera Nuh. Tuhan yang mengepalai semuanya. Engkau dan saya anggap aja itu anak-anaknya semua. Kita sedang membangun semuanya, saudara. Dan ketika Bahtera itu selesai, kita akan diselamatkan semuanya. Tidak boleh ada orang yang tidak bekerja. Kalau saya lihat teman-teman di sini, saudara kita semua, gereja kita sudah 15 tahun di Indonesia. Kalau di Singapura sudah 16 tahun. Karena kita buka pertama di Singapura. Itu kalau kita lihat sebenarnya anak muda dari 15 tahun berarti dari sekolah minggu sudah jadi dewasa. Seharusnya kalau kita lihat anak muda kita tuh minimal 300-400. Nggak mungkin suami istri punya anak satu. Minimal punya anak dua atau satu atau dua. Ada yang 3, rata-rata 2 lah. Dengan jemaat yang banyak mestinya kita ratusan banyaknya. Tetapi ternyata kita mundur sedikit. Kenapa? Mamanya berjalan dengan iman, orang tuanya, anaknya berjalan dengan cita-cita. Loh kok bisa begitu Pak? Iya saudara. Dia cuma melihat begini, di gereja ini mungkin begitu saudara. Enggak seperti yang aku inginkan. Enggak seperti ini, itu. Dia seperti Lot. Akhirnya dia pilih. Mungkin dia pikir, di tempat itu banyak laki-laki ganteng, perempuan-perempuan cantik, luar biasa. Dia pilih di tempat itu. Mungkin dia dapat di situ juga bisa jadi. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Usaha manusia tidak bisa menambahinya. Dia lupa anak-anak muda ini saudara, bahwa dia sedang berjalan dengan cita-cita. Sehingga akhirnya mulai melawan orang tuanya. Dan orang tua nggak sanggup. Ya sudah, di sana enak. Ya. Orang tuanya datang di sini. Mana anakmu? Situ Pak. Kenapa? Bagus, enak, nyaman, dingin. Ini. Nah inilah perjalanan cita-cita. Ini perjalanan perasaan hati kita. Bukan perjalanan iman dan visi saudara. Sebenarnya saudara,
yang dikasihi Tuhan, kita harus selamatkan anak-anak kita. Supaya kita bertumbuh bersama. Gak ada kita bangun Batra, anak itu di tempat lain. Begitu mulai air bah datang, di mana mereka? Saudara. Kecuali kalau saudara mengatakan, sama saja di tempat sana lebih baik, gak masalah itu. Tapi kalau di sana kelihatannya lebih nyaman, saudara. Seperti Lot, pandangannya Lot, itu berbahaya. Ya, itu berbahaya. Kenapa? Karena Lot telah memilih seperti itu. Dia pikir, itu tempat enak, Sodom Gomora, ramai, tempatnya bagus. Kesanalah dia. Sama seperti Ishak ketika kelaparan. Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Karena Mesir menjanjikan kota yang besar, yang megah, yang bagus. Jangan pergi ke Gerar. Perjalanan iman tidak gampang. Kalau anak kita mau dapat jodoh yang bagus, ya saudara harus perjalanan, ajak dia perjalanan iman dan visi. Tidak bisa dipungkirin kalau masih muda itu selalu berjalan dengan cita-cita. Saya dulu punya cita-cita juga. Tapi cita-cita saya sudah hilang semuanya. Ya. Kalau saudara punya cita-cita, ada yang cita-cita begini. Aku mau jadi dokter, bagus. Tapi ada orang yang punya cita-cita. Aku mau jadi mafia, ada loh. Ada saudara. Aku punya cita-cita mau jadi bandar judi, ada. Tapi orang yang punya visi, Tuhan beri aku visi jadi mafia, enggak ada. Tuhan berikan aku visi supaya bandar judi, enggak ada, saudara. Lah ini bedanya di sini. Hati-hati sekali. Sehingga di dalam hidup kita kalau iman itu bekerja dan roh Allah itu bekerja, kita akan selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Loh Pak, aku bisa mengucap syukur Pak. Aduh Pak, saya datang duduk enak, makanannya enak. Wah orangnya baik, wah enak. Di sini saya restoran ini atau di gereja ini kok begini. Nah saudara, itulah saudara ujian untuk mengucap syukur. Apakah kita mengucap syukur karena situasinya baik? Dan ketika tidak baik kita tidak bisa mengucap syukur. Berarti hati kita masih saudara mendominasi perasaan itu. Tetapi ketika kita dapatnya biasa. Orang tua kita tidak mampu. Ngajak makan di pinggir jalan. Dia makan lahap. Nah kepanasan gak apa-apa. Yang penting enak. Yang penting waduh saudara. Berarti dia saudara lain pikirannya. Sebab apa? Dia tidak dikuasai oleh perasaan hatinya. Dia melekatkan hatinya kepada orang tuanya. Supaya orang tuanya juga senang, tidak mau merepotkan. Demikian juga orang percaya. Dia harus bisa melekatkan hatinya kepada Kristus. Supaya di Kristus itu ada pada kita. Kalau kita jadi Kristen, saudara, tidak serupa dengan Kristus. Serupa dengan dunia. Gereja jadi apa? Justru di gereja inilah kita dilatih. Makanya tidak ada yang lain. Natal ini, apa yang kita bisa berikan? Mengucap syukur, hati kita berikan kepada Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu lenyap. Orang yang punya uang juga merasa takut, saudara. Orang yang punya uang banyak juga khawatir. Kita lihat hal yang kedua, Injil dan kemuliaan Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mendapatkan kemuliaan Kristus, saudara. Karena di dalam Injil itulah kemuliaan Allah dimunculkan di situ. Bayangkan Musa saja naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan. Dia waktu turun mukanya seperti cahaya sampai orang tidak tahan melihatnya. Kristus itu adalah cahaya yang luar biasa, cahaya kemuliaan Allah. Dan kalau kita mau melihat Kristus, Injil inilah saudara yang luar biasa. Siapa yang bisa memandang Kristus, memandang Allah? Dikatakan
Berbagailah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Tuhan. Gak semua orang mau hidup suci, jujur ngomong. Kalau ada satu gereja suci di akhir zaman, yang datang cuma 20. Kalau bicara suci, orang sudah gak mau. Makanya saudara, kita kembali lagi untuk melihat Allah gak mampu. Bacalah Injil itu. Ketika kita membaca Injil itu, di situ saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Banyak orang-orang saudara, yang ketika dia mau hidup cuma mau dengar kiri kanan, gak mau membaca Injil. Jujur ngomong, saudara, doa pagi aja, kemarin saya sudah cerita doa pagi saja, belum tentu bisa. Doa malam, aduh pagi kepagiin Pak, malam sibuk, lupa. Padahal nganggur, saudara, lupa juga. Tetapi saudara, kalau ada WA, langsung dibuka, saudara lihat itu. Tetapi kalau ada doa pagi, dimatiin, luar biasa enggak? Main-main saudara, kita ini lebih menghormati alat ini, ya handphone ini, daripada Tuhan. Kalau nggak percaya saudara, saudara tahu orang lebih menghormati weker daripada Tuhan. Kalau kita mau berangkat, kita bangun, langsung respon. Berangkat. Begitu Tuhan ngomong, ayo bangun doa, nanti. Bayangkan saudara, kita sama weker saja kita hormati, padahal itu benda biasa. Kenapa sama Tuhan kita nggak bisa hormati? Tuhan tuh lebih daripada itu. Dia membangunkan kita, mengingat kita untuk saudara ikut doa pagi dan sebagainya, kita nggak mau. Tapi kalau saudara disuruh kerja jam 5 pagi, saudara kita belum sudah pasang weker dulu. Wah ini mesti jam 5, dicek lagi, didobel lagi saudara. Jam 5 sama jam 5 lebih 5 menit. Supaya double, langsung bangun. Begitu tidur pun rasanya kurang nyenyak. Kenapa saudara? Tidur telinganya sambil dengar-dengar. Itu biasa orang kalau mau berangkat kan seperti itu. Mau dengar-dengar. Begitu langsung dia bangun. Tetapi sama Tuhan tidur. Gak mau ada kepekaan. Makanya gak peka-peka. Saudara. Saya ini juga pakai weker terakhir ini. Saudara. Tetapi ya pakai alarm lah. Tapi saya lebih banyak enggak saudara. Saya setel alarm jam 5. Belum jam 5 saya sudah bangun, kurang 5 menit. Tuhan itu luar biasa. Amin. Belum jam 5 saya sudah bangun. Padahal biasanya mungkin bangun setengah 6 begitu saudara. Sudah. Saya sudah setel alarm ini. Kurang jam 5 sudah saya bikin saudara. Sudah saya lihat on. Saya tidur. Nyenyak sudah. Belum jam 5 saudara. Sudah bangun. Dan saya dengarkan ini. Alarmnya kok gak bunyi-bunyi. Sudah on gak bunyi. Betul itu. Sudah on tapi gak bunyi. Saya lihat kenapa ini. Gitu. Dari sinilah kita tahu saudara. Hidup ini. Jangan terlalu menghormati materi yang ada. Tapi hormatilah Tuhan itu lebih dari segalanya. Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan Injil itulah cahaya daripada juga kemuliaan Kristus ada di situ. Setiap orang yang membaca Injil, dia akan mendapatkan kemuliaan Kristus. Dapat kemuliaan. Saudara, orang kalau dapat kemuliaan itu beda. Orangnya tuh senang. Tetapi saudara, kalau kita lihat teman-teman kita, ya kadang-kadang sudah tidak ada kemuliaan. Kecuali kalau capek. Orang gak tertarik saudara. Kalau kita biasanya orang-orang kalau cari pekerja itu, pertama dia datang dia lihat dulu. Wah ini mukanya bagus karena make upnya bagus. Tapi dia lihat sebentar gini matanya duduk. Wah ini susah kerja ini. Ngantuk terus. Apalagi saudara begitu kerja ditunggu sebentar. Ngomong-ngomong sebentar lihat WA lagi. Terus dia, iya Pak.
Wah ini nggak bisa ini. Ini lebih cocok kerjanya untuk tulis menulis. Orang bisa lihat seperti itu. Tetapi coba saudara, kalau saudara punya pegawai, orangnya sukacita, orangnya ramah baik. Waduh dia begini. Rasanya luar biasa. Nah gereja itu mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kita juga mencerminkan kemuliaan Allah dan gereja. Sehingga waktu kita menerima tamu atau kita di gereja, saudara, muka kita minimal walaupun capek, cerah, saudara. Punya pengharapan yang kuat. Supaya apa? Mencerminkan gerejanya. Bayangkan kalau terima tamu sudah jalannya bengkok begini. Satpam aja nggak ada yang begini. Hansip itu nggak ada, saudara. Saudara kalau cari orang-orang ini nggak ada. Gitu. Sekarang satpam dia tegap-tegap, hebat-hebat semua. Gitu. Gak main-main. Anak Tuhan bagaimana? Gitu loh. Semua orang harus kuat. Standby. Baik di gereja. Terima tamu ini. Saudara terima tamu anak-anak raja semua yang datang ini. Semua itu anak-anak raja semua. Bayangkan kita terima cuma gini. Luar biasa enggak saudara? Coba saudara di tempat kemanten atau saudara pengantin di tempat lain. Beda. Saya tidak merendahkan satpam atau hansip. Tetapi saya lihat itu mereka hebat sekali loh. Gitu. Sekarang itu beda saudara. Kalau ketemu itu tegap semua. Begitu kita mau masuk pintu, selamat siang Pak, dibukakan. Oh, coba saudara di gereja. Pintu gak dibuka orang kebentur. Oh enggak lihat Pak. Jangan-jangan nanti saudara begitu kebentur saudara ngomong gini. Nah itu tanda mau diberkati Tuhan Pak. Waduh lebih bahaya lagi. Injil itu mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Injil itu akan mengubah sikap kita. Saudara, pastilah yakin. Kalau sikap kita tegap, contoh saja. Kita nggak akan sakit-sakit. Kalau saudara duduknya begini, terima tamu gini saudara. Jangan kaget kalau besok tua jalannya nggak tahu kemana. Sakit sini, sakit situ. Karena apa? Karena saudara sudah begini ini. Kalau saya kasih tahu saudara. Ini ototnya sudah nggak mau nggak kuat. Berarti dia cuma jatuh gini. Ototnya nggak terlatih. Saya ini pernah sakit punggung, sakit ini, sakit banyak saudara. Sakit sini, sakit sini. Saya bilang kenapa ya? Saya pergi ke sana ke sini. Waduh dokter kasih ini, kasih obat-obat. Gak mempan. 3 kali saya punya sakit sini, sakit di sini. Itu 2 tahun. Sakit yang ngilu luar biasa. Terakhir kali sakit di sini. Saya akan menjumpai cuma 1. Teman-teman berkata operasi Pak saya gak mau. Cuma 1, perbaiki sikap hidup. Ketika saya ketemu orang, Pak mesti olahraga. Olahraga? Suruh push up. Jongkok aja sakit. Gitu loh. Tapi saya tetap ikuti, benar juga omongan dia. Kenapa saya sakit? Karena ototnya tidak kuat. Karena ototnya tidak dilatih, saudara. Makanya tulang sama tulang itu turun semua. Sakit semua badan kita. Kalau ototnya kuat lain. Saya pernah sakit sini, waduh luar biasa sakitnya. Saudara, saya jumpai kenapa aku sakit ya. Ternyata saudara saya melihat ketika waktu jalan, kepala saya suka gini loh. Nggak sadar ini gini. Loh kenapa gini? Bener. Sudah tidak kuat ini ototnya leher. Jadi dia gantung ini. Makanya ketarik semua. Jadi tulangnya turun. Ototnya cuma tidak kuat narik. Cuma gini aja nahan. Sakit semua. Kemudian saya mulai belajar saudara begini. Latihan gini. Latihan gini. Jangan latihan lihat perempuan. Beda juga saudara. Jadi latihan ini. Otot saya perkuat. Dalam 3 bulan sembuh. Banyak hal. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita ini sikap kita yang menentukan ke depan. Kalau sikap kita baik, ke depan pasti baik. Kalau sikap kita buruk, jangankan ke depan, badan kita jadi rusak semua. Makanya sekarang saya tidurnya itu saudara pakai dipan, pakai kayu. Anak saya juga ikut, semua ikut. Teman-teman saya sekarang ikut-ikutan semua. Wah pertama tidur sengsara. Gitu saudara. Ini tidur seperti di neraka ini. Ada tempat tidur bagus, tidur di lantai. Tapi bangunnya segar. Daripada saudara saya ditawari sama
keponakan saya yang dari negeri Belanda. Ayo, tidur di hotel. Namanya paling top saudara. Oh enggak. Loh harus, enggak apa-apa kita yang bayar kok. Kita keluarga. Enggak. Kenapa? Percuma kamu sewakan hasil hotel. Tempat tidurnya terlalu empuk gitu loh. Loh terus kan bagus. Enggak. Saya mau cari lantai. Gitu, saudara. Saya cari model biasa. Percuma kamu tidurkan situ. Saya sakit semua. Dipaksa saudara. Tidurnya besok sakit semua juga. Bayar sudah 2.500.000. Sakitnya 1 minggu. Nah inilah menunjukkan juga. Makanya kalau di gereja, saudara, ini kita kembali ke gereja. Jangan terlalu banyak duduk melewat gitu, saudara. Saya takut nanti kalau saya melewat begini lama-lama ketarik setan, terus kita ya jadi digotong nanti, jangan. Sorry. Nah itu dengar firman itu bagus gitu loh. Anak-anak Tuhan sambil apa? Kenapa begini? Latihan supaya otaknya kuat. Pertama memang sakit, ini jujur ini bukan saya ngomong apa. Pertama saya di gereja, saudara gini sakit semua. Aduh, gak biasa tegap gini, aduh rasanya. Maunya gini, tetapi saudara saya mau latih. Otot begitu mau sakit gini, saya latih lagi. Jadi lama-lama ototnya dilatih. Dan situ saya tahu mengalami kesembuhan. Daripada saudara cari mujizat di tempat lain, mujizat ada di dalam dirimu sendiri. Mujizat itu ada di dalam sikapmu. Mujizat itu ada di dalam iman. Dan ketika engkau menyikapi dengan baik. Kita lihat yang terakhir saudara. Yaitu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. 16. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Dan yang telah menganugerahkan, apa yang dianugerahkan? Penghiburan abadi dan pengharapan yang baik. Jadi saudara kita lihat kita akan teguh, kuat. Kita akan dihibur. Juga kita punya pengharapan. Terus ayatnya. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dihiburkan Tuhan, diberikan pengharapan, diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang baik dan perkataan yang baik. Orang yang kuat, saudara, tadi sudah saya katakan kembali, orang yang hatinya bisa ucapan syukur. Orang yang kuat, saudara, itu bisa melakukan pekerjaan yang baik. Terlebih orang yang kuat, dia bisa menguasai perkataannya. Banyak orang-orang yang hebat, tapi tidak bisa menguasai perkataan. Saudara lihat pemimpin-pemimpin dunia. Waduh, kalau dia diserang kiri kanan, dia tersenyum. Gak ada bedanya dia dengan kita. Dia menjaga perkataannya, tidak boleh salah, tepat, pelan-pelan. Sehingga dia menjadi pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat itu pasti ada pekerjaan yang baik. Karena pemimpin, jangan lupa perkataan baik. Orang yang kuat, dia bisa memperkatakan perkataan yang baik. Amin. Orang yang tidak kuat, perkataannya selalu keluh kesah. Perkataannya selalu ngomong yang enggak, saudara. Belajar saudara melihat teman saudara, kuat enggak? Lihat dari perkataannya dia. Kalau saya kumpul dengan satu orang 1 jam, kalau nggak ada topik. Kalau nggak ada topik ya. Kalau nggak ada topik. Yang khusus gitu. Saya banyak ngomong tentang firman dan visi. Tapi kalau nggak ada topik, terus kita ngomongnya nggak karuan, saudara. Wah gini. Akhir-akhirnya hidupnya pasti susah juga. Bayangkan dia mungkin pelayan Tuhan. Tapi yang ngomongnya tuh ngomong ini itu gini, waduh gini, udah saudara. Berarti dia nggak kuat.
Kalau saudara semua ini bakal jadi pemimpin dan sudah pasti jadi pemimpin, perkataan kita itu mesti dijaga loh. Harus dijaga. Orang saudara kalau marah, ya kan, kalau kita marah, bisa nggak nahan perkataan? Nggak mampu. Rasanya mau ngamuk aja, blak saudara. Itu dulu kita juga sama. Khotbahnya kuat, penginjilannya, waduh kalau saya ngomong tuh keras, wah saudara. Tapi kalau ngamuk ya sama, wah gitu sama saudara. Saudara. Tapi sekarang beda. Mau khotbahnya keras, mau suaranya kuat. Ketika saya sudah mulai ngamuk, kamu nih. Diam lagi. Besok wah setengah mati saudara. Rasanya mau ngomong lagi. Aduh saudara. Saudara mungkin mau ngomong sama orang ini ya mungkin apalah saudara. Kadal mungkin begitu ya saudara ya. Jadi kita muka-muka, ya sudah gak ngomong lagi. Itu nahan itu luar biasa. Orang angkat besi masih kuat, saudara. Tapi nahan perkataan itu tidak mudah. Makanya mulai sekarang jaga perkataanmu yang baik. Ya, jangan berkeluh kesah di tengah kesulitan. Tapi belajar mengucap syukur, khususnya pada Natal ini. Kalau perkataan kita kuat, pasti kita kuat. Kalau kita kuat, pasti perkataan kita kuat. Baik. Kalau perkataan kita baik, pasti pekerjaan kita baik. Gak ada yang itu saudara. Mari kita berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami semuanya. Biar pada Natal ini Tuhan kami boleh memberikan hati kami. Cita-cita kami kepada Tuhan. Supaya Engkau memberikan kepada kami iman yang teguh. Visi yang benar, yang jelas Tuhan. Supaya hidup kami boleh ditonton oleh visi daripada Tuhan itu. Supaya kami tidak dikuasai oleh perasaan dan cita-cita kami. Biar hari ini kami boleh melimpahkan ucapan syukur. Di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Engkau memberikan penghiburan. Engkau juga Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Sehingga perkataan kami perkataan baik. Karena kami selalu dihiburkan. Karena kami punya pengharapan. Karena kami punya kekuatan dari Tuhan. Walaupun diganggu kiri kanan, kami tetap akan kuat. Kami akan tetap mengucap syukur dan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau terima sebagaimana persembahan Abel. Engkau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga kesehatannya, iman rohani yang mereka Tuhan. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.